Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin bi wasfir rahil amin. Allahumma shalli ala nabil hasimi Muhammad wa ala alihi wasallam. Di hadapan Tuan Syekh Pengarsa Abah Al-Fatihah. Ya namanya Ya. Yang sama-sama kita cinta Pengarsa Umi dan keluarga besar, yang mulia para staf khusus dan seluruh pecinta kesenian jiwa. Tahun 1995, Wali ke-10, Presiden kedua Republik Indonesia, Syekh Haji Muhammad Soeharto, mudik bersohbah ke gurunya Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu kedasasira di Pondok Pesantren Suryalaya. Dalam rangka Maulid Pondok Pesantren Suryalaya. Ketika tiba Abah Anom berdiri menyampaikan sambutan, baru Assalamualaikum, beliau terdiam lama lalu pecah tangis terseduh-sedah. Nangis sejadi-jadinya. Kalau Pengarsa Abah belum pernah melihat Abah Anom menangis sebalilihan itu, seseduh-sedan itu. Jadi sepanjang berdiri beliau menangis sampai akhirnya tidak bisa melanjutkan menyampaikan sambutan. Saat itu tidak ada yang tahu kenapa Abah Anom begitu emosional. Dalam arti sebegitu penuh keharuan sehingga tidak bisa berkata-kata. Penjelasannya nyambung tangisan itu, nangis sejadi-jadi. Parah kata nangisnya. Penjelasannya nyambung pada saat Pak Harto melantunkan takbir di malam takbir, mukul beduk lalu takbir, dan Abah Anom keluar dari lisannya, belum ada penggantinya. Dan 2 tahun setelah itu Pak Harto memilih mundur dari jabatannya. Ketika Sabtu 6 bulan 6 2006 di Masjid Raya subuh, saya belum pernah melihat Pengarsa Abah menangis dalam itu. Yang hadir di Masjid Raya ada. Ketika lagu syair ke-12 diputar. Kita denger ya lagunya ya. NKRI punya Bapak
dalam surat Yasin, ayat kulallahu kun fayakun. Dengan ini NKRI makin kuat, dengan kerja keras kabinet merah putih. Hanya pelukanmu selalu kurasa, kau kasih, kau sayang, kau kasih NKRI. Dengan ini NKRI makin kuat, dengan kerja keras kabinet merah putih. Hanya pelukanmu selalu kurasa, kau kasih, kau sayang, kau kasih NKRI. Sampai pagi ini saya dan mungkin Bapak Ibu semua tidak tahu persis kenapa Pangarsa Abah begitu terusik hatinya dengan syair ini. Yang pasti beliau merasakan yang kita tidak bisa merasakan. Yang pasti beliau melihat yang kita tidak bisa melihatnya. Yang pasti beliau mendengar yang kita tidak bisa mendengarnya. Memang Bapak Ibu, situasi negeri kita saat ini terasa di persepsi tidak baik-baik saja. Semua merasakan berat. Maka wajar kalau misalnya sekarang berbondong-bondong menyatakan protes. Dalam situasi ini, pilihan kita itu ada dua. Mau pesimis, berburuk sangka, dan tidak sabar, atau kita optimis, berbaik sangka, dan bersabar. Pilih mana? Tentu saja kita dididik
dan diberi teladan oleh pangarsa Abah. Dalam situasi ini kita memilih untuk optimis, berbaik sangka, dan bersabar bahwa Presiden Prabowo Subianto jadi kita dididik, sekali lagi kita dididik dan diberi teladan oleh pangarsa Abah dalam situasi yang mungkin terasa berat, pahit, untuk optimis, berbaik sangka, dan bersabar melewati semua. Dan yakinlah Presiden pilihan Allah, Bapak Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih sedang berusaha keras. Makanya kata pengarsa Abah dan kita semua mengawal ketat beliau. Mengawal ketat agar bisa melalui jalan berliku ini. Karena pilihan perubahan itu pilihan keluar dari zona nyaman. Dan pilihan keluar dari zona nyaman itu banyak yang tidak nyaman. Banyak yang tidak terima dengan perubahan. Karena kepentingannya terganggu. Karena selama ini mereka sudah enak menikmati kue ekonomi yang haram dari under invoicing, illegal mining, perampokan aset-aset sumber daya alam kita. Nah, ini lagi diberesin. Suara optimis, berbaik sangka, dan bersabar ini di kalangan yang lagi teriak di jalan ini tidak favorit. Dikiranya kita penjilat kekuasaan, dibayar mungkin oleh buzzer mungkin. Padahal kita ikut guru yang pasti melihat yang tidak dilihat mereka. Abah begitu tidak terimanya ada ujaran penghinaan, maaf, Prabowo Subianto lol. Itu ekspresi ketidakmoralan. Marah boleh, protes boleh, tapi dijaga tata keramanya. Jadi kita semua ikut komando pangarsa Abah di tengah perang dunia ketiga ini, dan benar-benar perang. Saya meyakini penuh bahwa banyak yang tidak suka Indonesia maju dan sejahtera. Banyak yang tidak suka Indonesia menjadi negara adidaya. Banyak yang tidak suka Indonesia jaya. Pengennya Indonesia itu terpuruk, tetap miskin, terbelakang. Maka negara-negara tetangga yang jadi kepanjangan tangan dari Dajjal berusaha agar republik ini terseok-seok, agar republik ini tetap
tidak ada kemajuan. Dan kita semua memilih dalam keadaan seperti ini yang mungkin Bapak Ibu merasakannya, memilih untuk tetap bersyukur dengan melaksanakan sholat sunnah syukri Kabinet Merah Putih. Ini riadoh yang mungkin Bapak Ibu di medsos membaca berita, mendapatkan kiriman dari WhatsApp yang isinya pesimis dan betapa sekarang dipiralkan Indonesia bangkrut. Para pemimpin kita bangkrut, politik kita bangkrut, ekonomi kita bangkrut, demokrasi bangkrut. Itu sampai ke beranda pesan kita. Tetapi kita memilih untuk istiqomah ikut pangarsa, menyatakan rasa syukur dengan 2 rakaat sholat sunnah syukri Kabinet Merah Putih. Di tengah seperti ini, kita tetap dididik dan diberi teladan untuk jadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan mudah-mudahan saya disampaikan untuk menyampaikan syair ke-12 ini ke RI 1, dan semoga syair ini dan lagunya menguatkan hati Bapak Prabowo untuk terus menyikat habis orang-orang yang berkhianat kepada rakyat, orang-orang yang mencoba membuat Indonesia tidak maju. Mudah-mudahan beliau mendengar jeritan hati Guru Agung kita, dan beliau tegar, maju terus, dan kita tetap ikut doa pangarsabah ya, Kabinet Merah Putih dengan kerja kerasnya menjadikan Indonesia jadi kiblat dunia. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.